Tadi kita sudah menyaksikan perjalanan hidup seorang ibu dan anaknya dengan Down syndrome dan bagaimana mereka mengatasi tantangan-tantangan dalam hidup dengan segala keterbatasan yang dihadapi atau yang dialami oleh sang anak. Nah, kali ini saya juga mengundang ibu dan anak yang juga dengan tantangan yang berbeda tetapi tidak mudah. Nah, kisah ini sekali lagi semoga memberikan inspirasi bagi kita, memberikan semangat bagi kita bahwa apapun tantangan dalam hidup kita akan mampu melalui ketika kita menyadari dan kita mengikhlaskan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan itulah yang dialami oleh ibu dan anak yang akan segera menjadi tamu kita kali ini, yaitu Rachel Siloam dan Ibu Sri Mukti Handayani. Baik, Rachel, apa kabar? Baik. Salaman. Oh iya, tongkatnya diberesin dulu ya. Oke, Ibu, terima kasih. Sama-sama, sini. Ibu Sri ya, mari silakan duduk. Kalau menyimak tadi perjalanan yang pendek dari awal sampai bisa duduk sini, nah Rachel pakai tongkat. Iya. Berarti betul. Rachel tidak bisa melihat. Betul sekali Om Andi. Oke, apa yang terjadi dengan mata Rachel ini? Saya terlahir prematur, di usia kandungan ibu saya hampir menginjak 7 bulan. 7 Jadi bulan. dengan berat badan waktu itu 9 ons, dan itulah yang terjadi pada saat ini. Kalau boleh tahu ceritanya sedikit Bu Sri ya, waktu lahir apakah ibu sudah tahu bahwa Rachel tidak bisa melihat? Belum, karena waktu lahir kita sebelum pulang ke rumah kan dicek semua ya. Iya. Sampai ke mata itu ada kontak cahaya, jadi dinyatakan aman. 3 bulan udah besar, agak mendingan, agak mulai bisa ini kan kontak itu, dia suka cari-cari gitu. Nah, kalau dipanggil atau ada suara. Nah 4 bulan yang lebih pastinya 4 bulan. 4 bulan kalau dipanggil, Rachel. Suara kanan, misalnya dia ke kiri ngeliat-liat gitu. Jadi nggak beres. Sehingga kita ke rumah sakit kembali. Ini kenapa gitu? Terus ya sepertinya tidak bisa gitu. Cuma ibu merasa kenapa kok nggak dikasih tahu gitu. Sedangkan waktu itu statementnya bilang seperti ini. Kenapa ibu ini udah telat? Itu yang bikin. Kenapa kan saya nggak tahu gitu kan, harusnya dari pihak rumah sakit, misalnya dari dokternya itu beritahu gitu, ini standarnya untuk pemeriksaan ini seperti apa gitu. Jadi sekarang Rachel tidak bisa melihat sama sekali? Iya, total. Iya, Cahaya sedikit pun tidak? Tapi berupa sinar terang gelap saja. Katanya sempat ada usul untuk operasi ya mata waktu itu? Iya, sempat ada usul operasi ya, bahkan ada beberapa yang tanya ke saya, kamu mau bisa lihat nggak? Terus kalau mau nanti saya mau menjadi pendonor kornea untuk kamu gitu. Dan tapi saya pikir adalah karena ini permasalahannya ada di retina, sehingga bukan seperti case-case yang pada umumnya dengan cangkok kornea langsung bisa. Karena ini adalah kasusnya adalah di retina mata. Dan kalaupun operasi waktu itu dokter belum menjamin bahwa kesembuhannya akan ada gitu. Jadi ya kita tidak ambil resiko untuk operasi. Nah, kalau ibu ya, ini setelah tahu bahwa anaknya tidak bisa melihat, berapa lama ibu baru ikhlas ini menerima kenyataan anakku ya tidak bisa melihat dan aku harus menerimanya? Itu berapa lama? Di usia 6 bulan, ke dokter yang terakhir menyatakan bahwa dia memang betul-betul buta total. Di situ saya pulang dari rumah sakit nangis jadi-jadinya, nangis lah pokoknya. Terus saya berdoa, terus saya langsung ini harus diterima. Dari situ saya langsung bangkit. Oke, jadi ibu dari situ ibu bilang aku harus bangkit. Aku harus berbuat sesuatu untuk Rachel ya. Berusaha untuk langsung di planning nih untuk ke depan ini harus seperti apa. Nah, harus apa yang ibu lakukan langkah untuk mempersiapkan Rachel supaya bisa seperti yang sekarang kita lihat ini?
Kebetulan saya tuh orang di sekolah, zaman sekolah dulu saya pemalu. Pemalunya luar biasa, jarang bicara sama orang, nggak bisa beginilah ya pokoknya. Tapi saya nggak mau anak saya seperti ini gitu kan. Gimana caranya? Saya menunggu dulu sampai dia mulai umurnya bisa diajak kerjasama lah, istilahnya komunikasi. Ternyata pas di usia dia batita balita, itu komunikasi nggak bisa dua arah. Ternyata mungkin dia ada sedikit autis mungkin. Tapi saya nggak ngerti kalau ini anak autis. Cuma kalau ditanya A gitu jawabnya B gitu. Kadang-kadang nyambung, kadang-kadang nggak nyambung gitu. Nah terus saat itu saya merasa ini anak harus terapi atau seperti apa. Cuma saya nggak tahu. Saya tidak tahu terapi itu harus seperti apa, nggak tahu. Cuma kalau saya tanya kenapa berbeda jawabnya. Nah saya mulai tuh mengajarkan dia untuk misalnya ini loh nak, mama mau cerita taman bunga ya, ini taman bunga warna ini gitu, ada bunga warna merah. Terus dikasih tahu, iya taman bunga seperti apa suasananya. Kemudian ayo ceritakan lagi, mama tadi kesini loh, tadi mama cerita apa. Itu jawabannya nggak sama. Misalnya kita cerita taman bunga, dia ceritanya pasar gitu. Nah nggak nyambung kan, tapi saya ulang lagi, ini loh bukan, tadi mama ngomong ini. Ada bunga warnanya merah, bagus loh Nani seperti ini bunga, dia pegang, oh ini ada taman bunga. Seperti halnya kalau kita pergi ke taman nih, dikasih tahu ini loh, ini ada bunga, ada daun, ada ini, dikasih tahu. Kemudian lambat laun pelan-pelan bisa dia bisa cerita lagi walaupun ada sedikit-sedikit berbeda gitu. Cuma saya pikir gini, ini harus diarahkan untuk menulis gitu. Tapi kan belum bisa menulis. Nah, jadi pada saat dia sudah bisa menulis, baru saya ajarkan untuk menulis. Menulisnya gimana? Menulis cerita. Misalnya saya cerita begini-gini, terus Rahel tulis apa loh? Tadi mama ngomong apa? Nah, udah nulis dia. Masih salah, diulang lagi. Itu pakai braille kan ribet kan, kalau misalnya salah gitu nggak bisa dihapus kayak kita. Jadi gini caranya. Terus itu sampai umur berapa? Itu umur 6 tahun dia udah bisa nulis. Komunikasi udah. Nah, Rahel ini sekolahnya sekolah umum atau sekolah luar biasa? Lagi SD bisa baca tulis itu di SLB, jauh dari rumah saya. Kemudian pindah ke SD, tidak ada yang menerima. SD umum ini? Iya, tidak ada karena mungkin karena nggak ada guru yang khusus, mereka nggak bisa nangani ya. Benar. Akhirnya saya bawa pulang lah, pokoknya saya ngajarin di rumah. Oh, kalau sekarang homeschooling gitu ya? Iya. Pada saat usia SD, usianya sudah mencapai harus lulus SD, itu saya ikutin kejar paket. Ikut kejar paket, dapat ijazah, kemudian saya taruh di asrama. Asrama tunanetra di PSBN Cahaya Batin. Itu saya taruh di situ untuk dia bisa belajar. Dia bingung, mah kenapa kok aku ditaruh di sini? Iya nak, biar Rahel belajar, biar pintar. Lebih berdikari. Iya. Oke, lebih mandiri, berdikari ya. Betul. Baik, jadi sekolahnya secara formal tadi, Mulai dari SMP. SMP. Di SMP umum. Umum. SMA? SMA umum juga Om. Sekarang kuliah? Sekarang kuliah. Kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah di Jatiwaringin. Sudah semester berapa? Sudah semester 6. Ambil jurusan apa? Ambil jurusan bimbingan dan konseling, Om. Bimbingan dan Iya, konseling. pendidikan. Iya. Baik. Itu pilihan sendiri atau Sangat pilihan sendiri, Om. kenapa memilih jurusan itu? Karena saya dari kecil, ini Om, ini menarik ya. Karena dulu saya punya hambatan komunikasi ya. Karena bukan cuma komunikasi aja, punya perilaku berulang gitu kan. Yang ada keanehan gitu kan. Nah, akhirnya awalnya dari mama suka mengikuti support parenting gitu Om. Jadi kelas-kelas parenting. Nah, cuman karena anak ini harus belajar caranya ngomong tuh gimana, berkomunikasi. Akhirnya saya berawal mulai dari saya sering diajak-ajak waktu kecil. Jadi awalnya dulu ini saya sering diajak-ajak, diikutin, bahkan ditaruh di depan Om. Jadi usia saya masih 6 tahun pada saat itu saya ditaruh di depan, di mana barisan semua itu orang tua semua. Ya, jadi berawal dari situ
Kemudian seiring bertambahnya usia saya kok mulai tertarik ya. Nah akhirnya saya mulai mendalami. Di asrama kita punya perpustakaan Om, di mana buku-bukunya braille semua. Nah saya mulai mencari buku-buku psikologi. Saya baca semua literaturnya, hampir entah berapa buku ya. Nah setelah itu barulah saya mulai menekuni. Awalnya pengen jadi psikolog Om, tapi memang Tuhan belum berkehendak. Ya. Tapi Tuhan mungkin punya rencana lain dalam hidup Rachel ya, karena sekarang dengar-dengar udah jadi pembicara, ya udah jadi konselor. Ya, semua dengan izin Tuhan, semua dengan izinnya Allah. Amin. Seharusnya orang tua ajak anaknya ke playground, taman bermain atau ke tempat les Bukan ya, ke tapi seminar. diajak ke seminar-seminar. Iya. Seperti itu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.